Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya. Bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada kita jemaah. Karena dengan bersyukur Allah Rabbul Alamin akan bantuin segala urusan kita. Karena bersyukur Allah tabaraka wa ta'ala akan mempermudah, bahkan akan memberikan keberkahan dari apa yang kita miliki, dari rizki, dari nikmat yang telah diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan bahkan dengan bersyukur, semua nikmat tersebut tidak akan dilakukan kecuali dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita sekarang berada di hari-hari di bulan Zulhijjah jemaah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min ayyamin ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashara. Maka tidak ada suatu hari-hari yang mana amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba itu paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala kecuali di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah ini jemaah. Sehingga kita harus memperbanyak amalan-amalan soleh. Apapun amalan soleh tersebut, jemaah, duduk di majlis taklim, Allah akan lipat gandakan hal tersebut. Apalagi ada amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di antaranya kita dianjurkan untuk berpuasa dari mulai tanggal 1 Zulhijjah disunnahkan, kemudian ditekankan di tanggal 9. Dan ini di antara orang-orang atau di antara hadiah bagi orang-orang yang tidak bisa pergi berhaji dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita kabar gembira di tanggal 9 Zulhijjah tersebut. Tinggal beberapa hari kita akan bertemu dengan tanggal 9 Zulhijjah jemaah. Maka kita usahakan jangan sampai tertinggal pada waktu tersebut, yaitu melakukan puasa di hari atau di tanggal 9 tersebut. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan saumu yaumi arafah yukaffiru sanataini aw sanatal madiyah wal baqiyah. Maka puasa di bulan atau di bulan Zulhijjah yaitu tanggal 9 Zulhijjah itu akan menghapus dosa 2 tahun, yaitu 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian di sana nanti tanggal 10 ada disunnahkan untuk menyembelih bagi orang-orang yang mampu untuk menyembelih dia. Man kana lahu sa'atan, kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki kelebihan dari harta, dia sudah mencukupi keluarganya, semuanya dibayar, dia sudah bisa untuk menjalani hidupnya hari tersebut. Kemudian dia memiliki harta lebih, kemudian bisa dia gunakan untuk membeli binatang sembelihan, maka silahkan dia menyembelih binatang tersebut. Kemudian bagi orang yang dia tidak menyembelih walam yudhahi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fala yaqrabanna musallana, jangan dia datang ke tempat kami salat, apalagi ke tempat menyembelih.
Ada orang sudah mampu menyembelih, nggak mau menyembelih, pada waktu hari raya penyembelih dia yang paling cepat untuk atau mengharapkan dapat daging kurban. Maka jelas ini adalah orang-orang yang dicela oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagi yang mampu dia bisa berhaji, kemudian di antara amalan yang lain dia berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan amalan-amalan soleh yang mana itu akan dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan meremehkan mengerjakan amal-amal soleh di hari-hari atau 10 awal dari bulan Zulhijjah ini, karena akan diberikan keberkahan yang lebih daripada hari-hari yang lainnya. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita masih membahas kitab yang dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz hafizahullah ta'ala, yaitu Kitabul Adab, yaitu kumpulan adab Islami atau etika seorang muslim yang dia harus miliki dalam kehidupan atau dalam muamalah sehari-hari dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan dengan makhluk Allahu Rabbul Alamin. Dan kita sudah sampai ke bab yang ke-14, yaitu adab-adab menjenguk orang sakit. Karena ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslim sittah, yaitu hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 6. Di antaranya adalah idza marida fa'udhu, kalau dia sakit ayo kunjungin dia. Kemudian kita sebutkan ternyata ada keutamaan yang disembunyikan atau yang disimpankan oleh Allah Rabbul Alamin ketika kita menjenguk orang sakit, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah ada seorang menjenguk orang sakit kecuali dia berada di taman dari taman-taman surga Allah Rabbul Alamin. Kemudian dia akan diberikan ketenangan dan akan membuat dia lebih bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Itu di antara keutamaan menjenguk orang sakit. Dan ketika kita menjenguk orang sakit itu tidak peduli kita orang sakit itu sadar atau tidak sadar. Karena kadang-kadang ada orang kalau menjenguk orang sakit itu harus sadar orangnya. Kalau dia berada di ICU, dia lagi koma, dia mengatakan udah nanti aja pas waktu sadar dia kita jenguk. Karena dia berharap ketika dia datang menjenguk orang sakit tersebut, orang sakit itu bangun ngelihat dia, oh fulan bin fulan, dia jenguk ana ketika ana sakit, berarti dia orang baik. Kemudian kita sombong dan harus tidak, jemaah. Ternyata dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang sakit karena ada keutamaan yang besar. Dan di sana juga bukan hanya sekedar tasliyah, yaitu memberikan kabar gembira kepada orang sakit, tidak, tetapi kepada orang atau keluarganya yang ada di rumah sakit tersebut. Karena yang mendapatkan musibah itu bukan orang yang sakit saja, keluarganya pun merasa terbebani, merasa susah dia. Maka dengan datangnya kita berkunjung, kita harapkan bisa takhfif, yaitu meringankan dari musibah yang ditimpakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada mereka. Kemudian kita kuatkan bahwasanya ini adalah ujian dari Allah. Kita sampaikan dia harus sabar, kita ingatkan dia, karena sungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allahu Jalla Jalaluhu kalau cinta kepada sekelompok kaum, Allah akan uji dia sampai mana kesabarannya, sampai mana dia mengingat Allahu Rabbul Alamin. Nah, kemudian kita lanjutkan di antara adab-adab menjenguk orang sakit yang ke-11. Maka di sini Syekh Fuad bin Abdul Aziz mengatakan mendoakan apa saja yang diucapkan di sisi orang yang sakit, atau doa apa saja sih yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Karena ketika kita menjenguk orang sakit, kita disyariatkan oleh Nabi SAW doakan orang yang sakit tersebut supaya dia diringankan oleh Allah, dia tambah bersabar. Nanti di antara doanya kita mengatakan la ba'sa tahurun, insyaallah, tidak mengapa, insyaallah ini akan membuat dosa kita dihapus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akhirnya orang yang sakit itu merasa tenang, merasa aman, menerima takdir Allah. Bahkan dengan sakitnya dia tidak menghalangi dia terus beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz, yaitu adab yang ke-11. Maka beliau mengatakan hendaknya orang yang menjenguk tidak mengucapkan suatu perkataan kecuali yang baik-baik saja. Nah, kita kalau jenguk orang sakit itu jangan kesana jenguk ngibah orang, kemudian ngeledekin orang, ngina orang, nggak boleh.
Karena ini bukan adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan walaupun orang itu enggak sakit enggak boleh dihina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau disebutkan oleh para sahabat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la la'anan wala fahasyan. Beliau tidak mudah mencela orang lain, tidak mudah mencaci maki orang lain, menghina orang lain, dan tutur kata beliau itu terus berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara tanda kesempurnaan iman seorang itu yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Beliau mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ayo dia katakan yang baik, kalau enggak bisa diam. Kalau enggak bisa diam. Dan sebutkan oleh Nabi SAW ternyata diam itu dapat pahala. Ketika ada seorang yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah SAW, amalan apa yang bisa aku kerjakan, yang terbaik yang bisa aku kerjakan? Kata Nabi SAW, engkau bekerja, engkau dapat upah dari kerja tersebut, engkau makan. Kemudian sebagiannya engkau sedekahkan di jalan Allah. Itu yang terbaik. Kalau tidak bisa, kata sahabat tersebut, kalau engkau enggak bisa, wa tu'inu rajula, engkau bantuin orang yang membutuhkan. Sekemampuan. Bantuin dia. Kalau enggak bisa dengan tenaga, doakan dia kebaikan. Kemudian kalau enggak bisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuffa anka alaika syarra atau kuffa anka alaika syarra. Maka stop, jangan berbuat buruk. Enggak usah ngomong kotor, enggak usah hina orang kalau enggak bisa ngomong bagus, seperti itu. Dan Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita, kalau ada seorang di antara kita hendak mengucapkan suatu perkataan, maka hendaknya dipikirkan apakah perkataan itu baik ataukah perkataan itu buruk, kemudian bagaimana dampaknya dan yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan karena malaikat mengaminkan ucapan, beliau mengatakan la taqulu illa bi khairin, kata Nabi SAW, fa innal malaikata yu'amminuna bima taqulun. Jangan engkau katakan kecuali yang baik, karena sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Terutama kalau kita ngomong sama anak kita, jemaah, maka jangan sampai mencaci maki mereka, mengatakan mereka bodoh lah misalnya, mengatakan mereka nakal lah misalnya. Hati-hati, hati-hati. Ini ucapan-ucapan yang berbahaya, karena dikhawatirkan nanti diaminkan oleh malaikat. Maka ketika kita menjenguk orang sakit pun seperti itu, tidak boleh mengucapkan ucapan-ucapan kecuali ucapan yang terbaik, yaitu mengingat Allah tabaraka wa taala. Dan ini dijelaskan dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Maka ia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mengunjungi orang sakit atau mengunjungi mayit, orang yang sudah meninggal dunia, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Karena sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan, sebagaimana kita sebutkan tadi, la taqulu illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna bima taqulun. Kemudian Ummu Salamah mengatakan ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka Ummu Salamah ini mengingat ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia ditimpa oleh musibah. Kata Ummu Salamah, dia berdoa, Allahumma jurli fi musibati wa akhlifli khairan minha. Dia berdoa dengan di antara salah satu doa tersebut. Kemudian ada doa yang lain, yang mana beliau meminta ampunan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ternyata Allah gantikan Abu Salamah dengan yang terbaik. Siapa? Habis masa iddahnya Ummu Salamah itu, yaitu 4 bulan 10 hari, arba'ata ashuri wa asyra. Kalau orang yang dia ditinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya arba'ata ashur wa 4 bulan 10 hari. Kemudian selesai masa iddahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk melamar Ummu Salamah. Kemudian di antara doa Ummu Salamah juga yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang diingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma ghfirli wa lahu wa aqibni minhu uqbata hasanatan. Ya Allah, ampunilah atau berikanlah ampunan kepadaku ya Allah, dan kepada Abu Salamah ya Allah, kemudian berikanlah aku balasan dari musibahku dengan balasan yang terbaik. Ini juga kita baca ketika kita ditimpa musibah, jemaah. Kita minta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan ampunan untuk si mayit atau orang yang sakit. Kemudian mudah-mudahan kita diberikan dengan balasan yang lebih baik daripada hal tersebut. Kemudian orang-orang yang menjenguk disunahkan mendoakan orang-orang yang sakit dengan rahmat.
Kemudian dengan ampunan, dibersihkan dari dosa-dosanya, serta mendoakan keselamatan dan kesehatan. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam beberapa doa beliau. Maka hendaklah orang yang menjenguk berdoa dengan doa tersebut, karena doa-doa tersebut bersumber dari Al-Ma'sum, yaitu Nabi SAW, yang dia diampuni dosanya oleh Allah Taala, yang terpelihara kemudian dari kesalahan, kemudian yang telah diberikan jawami'ul kalim, yaitu kata-kata yang ringkas tetapi faedahnya sangat banyak. Di antara doa-doa beliau, yang mana beliau juga mengucapkan, tidaklah dia ucapkan kecuali wahyu, bukan hawa nafsu beliau dan yang lainnya. Maka di antara doa beliau ketika beliau menjenguk orang sakit, maka beliau mengatakan kepada orang sakit tersebut, la ba'sa tuhurun insyaallah. Tidak mengapa, sakit ini tidak apa-apa insyaallah. Mudah-mudahan Allah mensucikan engkau. Ini doa-doa Masya Allah. La ba'sa, tidak apa-apa, masih ringan. Dan kita juga ketika ditimpa oleh musibah, untuk bisa bersabar dari musibah tersebut, coba ingat-ingatlah orang-orang yang penyakitnya lebih parah daripada kita. Bahkan dari Nabi SAW, yang mana ketika beliau demam itu 2 kali lipat demamnya beliau daripada kita, jemaah. Demam orang yang paling demam, sakit kepala orang yang sakit kepala. Kalau ada kepala kita mau pecah, jemaah, sakit kepala, apalagi kalau lagi ruku sholat, itu mata itu mau keluar kayaknya, jemaah. Maka Nabi SAW lebih sakit lagi seperti itu, sakit lagi, sehingga kita harus bersabar. Masya Allah, Nabi aja yang diampuni dosa-dosanya, yang dia amalannya adalah amalan terbaik, diuji lebih berat daripada kita. Apalagi seharusnya kita yang gak dijamin masuk surga, yang dosanya sudah banyak, apalagi kita, seharusnya kita yang lebih berat lagi diuji supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Taala. Maka ini diantara keutamaan orang-orang yang dia kembali kepada Allah Taala. Nah, kemudian di antara doa yang diucapkan oleh Nabi SAW berikutnya adalah beliau mengatakan, Allahumma shfi fulanan. Ya Allah, sembuhkanlah fulan bin fulan. Dan di antara dalil-dalil yang menyebutkan hal tersebut. Kemudian di antaranya pula Nabi SAW mengatakan, As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaka. Aku memohon kepada Allah yang maha agung, penguasa arsy yang agung, agar berkenan untuk menyembuhkanmu. Maka kita baca ini, kita mengatakan la ba'sa tuhurun insyaallah, Allahumma shfi fulanan, atau kita mengatakan as'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaka. Nah, kemudian di antara doanya beliau juga, dan bahkan ini disebutkan dibaca, ada yang membaca sebanyak 3 kali, ada yang membaca 7 kali, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa yang menjenguk orang sakit yang ajalnya belum tiba dan mengucapkan di sisinya sebanyak 7 kali, As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka, kecuali Allah akan menyembuhkannya. Disuruh baca 7 kali untuk orang yang sakit tersebut. Kemudian di antara doa beliau sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya adalah beliau mengatakan, Allahumma shfi abdaka yanka'ulaka aduwan aw yamsilaka ila salat. Ya Allah, ya Rabb, sembuhkanlah hambamu yang membunuh musuh untukmu dan senantiasa berjalan karenamu menuju salat. Maka kita doakan seperti itu kaum muslimin. Kita doakan saudara-saudara kita yang sakit, atau mungkin kita mengatakan au yamsilaka ila janazatin, atau dia berjalan karenamu untuk menuju jenazah yang akan dikuburkan. Nah, ini di antara doa-doanya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-12 di antara adab yang dianjurkan oleh Nabi SAW, dan ini disebutkan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz, yaitu yang ke-12 adalah meletakkan tangan di tubuh orang yang sakit. Dan ini ada keutamaannya, jemaah. Antum kalau sekedar jenguk orang saja, atau antuna yani ummahat, kalau hanya sekedar jenguk saja, berdiri itu terkadang kurang terlalu ada efeknya. Maka setidak-tidaknya datang pegang tangannya kah, pegang mungkin keningnya kah, pegang bagian yang sakit kah,
ya selama itu adalah mahramnya, atau dia sama-sama perempuan misalnya, kemudian laki-laki sama laki-laki, atau dia dengan mahramnya silakan. Tapi kalau yang bukan mahram jelas itu tidak boleh, sebagaimana yang kita sebutkan yang telah lalu. Maka harus dijaga auratnya, enggak boleh diperlihatkan, apalagi disentuh, maka itu tidak dibolehkan. Itu hukumnya adalah haram. Kemudian beliau mengatakan, orang yang menjenguk disunahkan meletakkan tangannya di atas jasad orang yang sakit dan mendoakannya sebagai bentuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang meletakkan tangan itu memiliki pengaruh dan meringankan rasa sakit atau bahkan menghilangkannya secara keseluruhan. Ada dampaknya memang jemaah. Kalau orang sakit jenguk-jenguk berdiri di pintu itu kadang-kadang tidak terlalu ada efeknya, tapi kalau dipegang tangannya, kemudian diusap sabar, kemudian mungkin dipegang keningnya gimana, masih demam kah, atau mungkin udah reda kah, akhirnya akan menimbulkan rasa cinta, akan menimbulkan rasa kasih sayang di sana. Nah, kemudian akan tetapi hal tersebut tidak diharuskan karena tidak ada nas yang khusus dalam masalah ini, tidak ada nas, cuman tajribat saja. Tajribat itu yang sering berlaku aja dalam kehidupan kita. Kalau biasanya kita pegang keningnya orang, misalnya yang dia demam panas atau enggak, nanti ini akan adalah motivasi dan yang lainnya. Nah, kemudian disebutkan oleh Ibnu Battal, beliau mengatakan meletakkan tangan di atas tubuh orang yang sakit merupakan hiburan baginya dan cara untuk mengetahui seberapa parah penyakit yang dideritanya agar seseorang mendoakan kesembuhan untuknya sesuai sakit yang terlihat. Kemudian mungkin saja seorang meruqyahnya dengan tangannya, dan ini disunahkan. Kita ngeruqyah orang itu boleh. Kita ngeruqyah orang itu boleh. Minta ruqyah juga hukum asalnya boleh. Cuman tidak akan masuk ke dalam golongan 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara cirinya adalah humul ladzina la yastarqun, orang-orang yang tidak meminta ruqyah, wala yaktawun, orang yang tidak berobat dengan bersih panas, wala yatatayyarun, yang dia tidak menganggap sial, wa ala rabbihim yatawakkalun, kemudian kepada Rabbnya mereka bertawakal. Ini dia di antara sifat orang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, orang yang dia tidak meminta ruqyah, tapi ruqyah itu tidak haram, cuma boleh. Cuman ketika dia baru sakit tiba-tiba dia langsung minta diruqyah, berarti tawakalnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu kurang dan dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Nah, kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bisa memberikan manfaat kepada orang sakit, yakni meletakkan tangan kemudian mungkin meruqyahnya, apalagi jika yang menjenguknya adalah orang yang soleh, orang yang soleh. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Hajar, maka beliau mengatakan terkadang ada orang yang menjenguk mengetahui cara pengobatan dan penyakit sehingga ia bisa menerangkan pengobatan yang sesuai untuk orang yang sakit sesuai dengan penyakitnya. Kemudian dengan beberapa hadis menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia meletakkan tangan beliau di tubuh orang yang sakit. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang telah dikemukakan sebelumnya jemaah. Kemudian Nabi SAW meletakkan tangannya di atas kening orang yang sakit tersebut, diletakkan, kemudian mengusapkan tangannya di atas wajahnya dan perutnya, kemudian mengatakan Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, sembuhkanlah Sa'ad, langsung sembuh jemaah. Nah, langsung sembuh. Dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata apabila Rasulullah SAW menjenguk orang yang sakit, beliau meletakkan tangannya di tempat yang terasa sakit, kemudian mengucapkan Bismillah dan seterusnya. Diucapkan Bismillah dan seterusnya dari doa-doa yang dianjurkan. Kemudian yang ke-13, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Yang ke-13, meruqyah orang sakit. Ini boleh, silakan. Ini bermanfaat bagi orang yang sakit tersebut, apalagi dia adalah orang yang soleh, orang yang bertakwa dan yang lainnya. Maka ini akan bermanfaat bagi orang yang sakit tersebut. Kemudian Nabi SAW juga meruqyah sebagian orang yang sakit dari kalangan keluarganya, selain keluarganya. Kemudian beliau membolehkan ruqyah sebagai sebagian sahabatnya. Kemudian disebutkan juga ada beberapa ruqyah yang diajarkan oleh Nabi.
Nggak perlu orang ngeruqyah kita, tapi kita yang ngeruqyah diri kita sendiri. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ruqyah dengan menggunakan al-muawwidzat. Mana dia? Qul wallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin binnas. Itu dibaca. Maka diriwayatkan dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, ia berkata, apabila salah seorang dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, beliau meniup keduanya dan beliau meniup kepadanya dari al-muawwidzat. Boleh ketika kita, dan ini biasanya yang kita amalkan kalau sebelum tidur. Kita membaca al-muawwidzat, membaca ayat kursi, kita tiup di tangan kita, kemudian kita usap di tubuh kita. Bahkan para sahabat kalau lagi sakit, dia membaca al-Fatihah, kemudian dia gosok di perutnya yang sakit, langsung sembuh. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan Fatihatul Kitab, yaitu al-Fatihah. Maka ini juga bisa. Sebagaimana yang dilakukan oleh seorang, atau pernah terjadi kepada Abu Sa'id Al-Khudri ketika beliau memimpin suatu kaum yang terkena sengatan atau sengatan berbisa. Lalu Abu Sa'id meruqyah dengan Fathul Kitab. Kemudian Abu Sa'id diberikan sepotong daging kambing sebagai imbalan, namun beliau enggan menerimanya dan berkata, tunggu hingga aku sampaikan hal ini kepada Nabi SAW. Maka ia datang kepada Nabi SAW menyampaikan kepada beliau. Ia berkata, ya Rasulullah, demi Allah tidaklah aku meruqyah kecuali dengan Fatihatul Kitab. Beliau tersenyum dan bertanya, bagaimana engkau tahu bahwa surat itu adalah ruqyah? Kemudian beliau bersabda, apabila pemberian itu dari mereka dan bagikan satu bagian untukku bersama kalian. Ini dia. Silakan dengan Al-Fatihah itu mujarab, atau dengan ayat-ayat yang lainnya. Atau dengan ayat-ayat yang lainnya. Kita ngambil keutamaan, ngambil 6 keberkahan dari sana, jemaah. Keberkahan dari bacaan tersebut, atau mungkin kita tawassul dengan amalan yang kita kerjakan sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama atau orang-orang terdahulu kita. Kemudian yaitu juga dengan meruqyah dengan menggunakan doa, adhibil ba'sa rabban nasi isfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Maka ini yang dibaca. Ini yang dibaca. Atau mungkin mengatakan adhib al-ba'sa rabban nasi. Seterusnya. Kemudian diusapkan kedua tangannya, kemudian digosok di tempat yang sakit. Kemudian yang berikutnya ruqyah dengan mengucapkan bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw ainin hasadin Allahu yasfika bismillahi arkik. Ini juga boleh. Dengan namamu ya Allah aku meruqyahmu, dengan nama Allah aku meruqyahmu dengan segala sesuatu yang mengganggumu dari kejahatan jiwa, mata yang hasad. Ya Allah sembuhkanlah engkau, atau semoga Allah menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Maka itu kita baca. Kemudian juga bisa mengatakan bismillahi turbatu ardina barikoti ba'dina liyusfa bihi sakimuna bi'idni rabbina. Bismillah turbatu ardina birikoti ba'dina liyusfa bihi sakimuna bi'idni rabbina. Ini juga boleh. Ini di antara doa-doa. Kemudian catatan penting, sebagian orang ketika menziarahi orang yang sakit, maka sangat bersemangat membawa seikat bunga mawar misalnya yang dia berikan kepadanya, dan sebagian yang lainnya menuliskan ungkapan-ungkapan atau harapan-harapan kesembuhan yang segera dengan semisalnya. Apa yang diberikan ini menurut mereka lebih utama, sedangkan sebagian besar di antara manusia mengetahui bahwasanya taklid atau ikut-ikutan ini berasal dari negeri Nasrani. Biasanya orang-orang Nasrani kan, orang-orang di luar itu kalau jenguk itu bawa bunga. Enggak perlu kita bawa bunga, jemaah. Apa yang antum bawakan makanan seharusnya. Bunga enggak bisa dimakan, jemaah. Oh, misalnya nanti biar ada yang dilihat-lihat bagus-bagus lah Ustaz. Ya, jangan bawa bunga lah, bawa pot apalah, bonsai kali bawa mungkin, atau mungkin cocor bebek lah dibawa gitu kan. Nggak mesti harus bunganya saja, karena akan menyerupai. Pohonnya sekalian dibawa ke sana, supaya nanti ada dilihat sekalian rindang ada pohon. Sekalian kalau ada burungnya juga dibawakan di sana.
Nah, biar ada yang berkicau kemudian membuat dia semangat. Nah, karena dengan membawa bunga itu ternyata kita ikut-ikutan dengan orang Nasrani, jemaah. Orang-orang yang di luar dari agama Islam, dan kita nggak boleh ikut-ikutan dengan hal tersebut. Karena yang disyariatkan adalah mendoakan, kemudian juga memberikan semangat, yaitu tasliyah kepada orang yang sakit dan kepada keluarganya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yaitu yang terakhir dari adab menjenguk orang sakit, yaitu mentalkin. Ketika kita datang untuk menjenguk orang sakit, kemudian kita lihat ternyata sakitnya ini akan atau apabila akan menjelang ajalnya, kemudian menutupkan kedua matanya serta mendoakan kebaikan baginya apabila telah meninggal. Ini sebelum dia meninggal dunia. Ketika sudah akan dekat ajalnya, maka dianjurkan untuk mentalkinkan dia ucapan syahadat. Ucapan syahadat, silakan. Atau dia mengatakan la ilaha illallah, cukup la ilaha illallah juga boleh. Nah, diucapkan seperti itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Maka barang siapa yang di akhir dari ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Itu yang kita ucapkan, kita sampaikan, kita ucapkan di telinganya mengatakan la ilaha illallah, mau ditambah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, silakan. Tapi kalau dia sampai la ilaha illallah, jangan disusahkan, jangan sulitkan. Ada orang sudah selesai la ilaha illallah dipaksa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, akhirnya enggak bisa dibaca, enggak bisa diikuti seperti itu. Maka la ilaha illallah cukup. Kemudian mentalkinkan orang ini sebelum mati, bukan setelah mati, dan ini adalah pendapat yang kuat. Ini adalah pendapat yang kuat dari pendapat-pendapat yang lain, karena ada yang membolehkan talqin setelah meninggal dunia. Cuman yang menunjukkan hal tersebut tidak kuat dalil-dalilnya, tapi yang kuat adalah dengan mentalkinkan sebelum meninggal dunia. Nah, mereka membawa dalil juga sama dengan dalil yang kita bawa. Yang mana Nabi SAW mengatakan, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Maka talkinkanlah mautakum. Secara berbahasa mautakum itu ada dua maknanya, jemaah. Ada benar-benar mati, ada itu diambang kematian, sakaratul maut. Itu sudah dianggap mati oleh orang-orang Arab. Nah, jangan kita pahami satu bahasa saja. Kemudian yang menunjukkan juga dalil seperti itu, Nabi SAW mengatakan, "Man kana akhiru." Barang siapa yang akhir dari ucapannya la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia dijamin masuk surga. Ini dia tentang masalah talqin. Kemudian Nabi SAW menyebutkan di sini, atau disebutkan oleh Syekh Fuad, ketika ajal orang yang sakit semakin dekat dan tanda-tanda kematian telah tampak, maka disunnahkan bagi orang yang menjenguknya untuk mengingatkannya agar luasnya rahmat Allah dan jangan sampai ia berputus asa dari rahmat tersebut. Hal ini berdasarkan dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan 3 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, aku mendengar beliau mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang di antara kalian wafat sehingga ia berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Yakin keluarga yang kita tinggalkan itu Allah tidak akan sia-siakan mereka. Dan begitu juga dengan para ulama, mereka berpendapat makna berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang menyangka bahwa Allah akan merahmati dan memaafkannya, demikian yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Dan disunnahkan baginya untuk mentalkin atau menuntunnya mengucapkan syahadat dengan lemah lembut, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lakinu mautakum, maka talkinkanlah, ajarkanlah, tuntunlah, itu namanya talqin, mengajarkan, mentuntun. Maka orang yang bisa dituntun, yang diajarkan adalah orang yang belum mati, orang yang menjelang wafat di antara kalian, la ilaha illallah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi berkata, perintah mentalkinkan ini bersifat sunnah dan para ulama tersepakat akan disyariatkannya talqin ini, dan mereka memakruhkan talqin ini terlalu sering. Jangan sering-sering. Jangan tersering. Ya sudah, kalau sudah ditalkinkan kemudian dia enggak ngomong apa-apa misalnya, kemudian meninggal dunia, alhamdulillah. Yang diulangi itu boleh diulang-ulangi, tapi jangan sampai memberatkan. Misalnya sudah ditalkinkan, dia ngomong sesuatu yang lain, kemudian talkinkan lagi dia. Nah,
Kemudian juga para ulama berpendapat apabila orang yang sakit telah mengucapkan satu kali, jangan ia dipaksa mengulanginya kecuali jika ia mengucapkan perkataan yang lain setelahnya. Maka ia diminta untuk mengulangi agar syahadat tersebut menjadi akhir dari ucapannya. Kemudian apabila orang yang sakit itu wafat, maka orang yang menghadiri kematiannya disunnahkan memejamkan kedua matanya. Karena kenapa? Mata itu mengikuti ruh yang dicabut. Kata Nabi SAW, Inna ruha idha kubida tabi'ahul basoru. Maka jangan kaget kalau ada orang meninggal dunia kayak orang melotot dia. Maka jangan kaget, jangan aneh-aneh. Oh ternyata dia seperti ini. Nggak boleh. Ternyata orang melotot itu sudah wajar, sudah biasa. Karena itu disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian anggota keluarga juga tidak boleh berteriak-teriak, tidak boleh. Jangan sampai dia mengucapkan da'watil jahiliyah. Maka kita katakan la taqul illa bi khairin, jangan dia mengucapkan kecuali yang baik-baik saja. Jangan sampai mengatakan kenapa kok dia yang mati, kenapa bukan aku yang mati. Nanti kebalik, nanti pas dia mati dia kesusahan dia. Nah, siapapun itu, mau anak kita, mau keluarga kita, suami kita, istri kita dan yang lainnya, maka kita harus sabar terus berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Nabi SAW mengatakan la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Janganlah kalian mendoakan diri kalian kecuali kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena sungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kalian katakan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahumma ghfir li abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa khlufhu fi akibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada Abu Salamah, angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan gantilah untuknya anak keturunan dengan orang-orang yang masih tersisa menjadi orang-orang yang terbaik, keluarganya yang dia tinggalkan. Berikanlah apapun kepada kami, atau berikanlah ampunan kepada kami dan kepadanya ya Rabbul Alamin. Berikanlah kelapangan untuknya dalam kuburannya dan berikanlah cahaya di dalamnya. Tapi ingat, dalil ini bukan dalil supaya kuburan itu dikasihkan lampu lah. Nanti ada larangannya nanti kalau dibahas tentang permasalahan kuburan. Nggak boleh dikhususkan lampu di sana. Kuburan biasa. Para sahabat juga nggak ada lampunya. Kuburan Nabi juga nggak ada lampunya dan yang lainnya. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz. Maka di antaranya yang kita sebutkan pada kesempatan pertemuan ini jemaah, yang pertama adalah mendoakan orang yang sakit yang kita jenguk tersebut dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian meletakkan tangan di atas tubuh orang yang sakit, kemudian meruqyah orang sakit. Kemudian juga yang terakhir adalah mentalkinkan orang yang hendak meninggal dunia. Allah Ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Mungkin sisanya ada tanya jawab dari ibu-ibu. Mungkin ada? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mudah-mudahan. Gimana kalau menjenguk orang Nasrani apakah boleh? Boleh jemaah. Boleh, dan ini kita sebutkan sebelumnya. Nabi SAW menjenguk orang-orang Yahudi, menjenguk orang-orang di luar agama Islam, boleh jemaah, silakan jenguk. Dan ini supaya kita tunjukkan, apalagi kalau keluarga kita jemaah ya. Apabila keluarga kita ada tali silaturahmi di sana, walaupun dia di luar dari agama Islam, boleh silakan jemaah. Selama mereka tidak ngajak kita keluar dari agama Islam kita. Bahkan Nabi SAW mewasiatkan kebaikan kepada orang tersebut. Mau masuk Islam kah, syahadat, seperti itu. Nah, ditawarin. Ya, tapi kalau kita ngelihat keluarga kita nggak bisa, ya pelan-pelan jemaah, jangan dipaksa. Sambil doakan dia mudah-mudahan dapat hidayah, tapi jangan didoakan ampunan jemaah. Karena disebutkan ya, karena kan kita beda agama, keyakinan kita juga beda. Yang mana Nabi SAW ketika diceritakan ketika Nabi Nuh alaihissalam mendoakan anaknya yang kufur, maka dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, nggak boleh. Innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu sholih, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia bukan dari keluargamu, nggak boleh didoakan dia kebaikan, nggak boleh didoakan dia ampunan, nggak boleh.
Tapi doakan dia supaya dia dapat hidayah. Datang boleh jenguk, boleh dijenguk. Anjuran dari Nabi SAW, jenguk mereka. Supaya mereka tahu Islam itu kayak seperti ini nih. Islam itu seperti ini. Dan ini diantara yang diajarkan oleh Nabi. Nabi pun menjenguk orang-orang di luar dari agama Islam. Sehingga banyak diantara mereka yang masuk ke dalam Islam. Supaya mereka faham loh agama Islam itu kayak seperti ini. Tutur kata yang bagus. Kalau misalnya dia nggak masuk Islam, mudah-mudahan nanti keturunannya yang lainnya. Nah, Allah Ta'ala alam shawab. Yang penting jangan sampai nanti melakukan ritual-ritual apalah gitu, nggak boleh. Nah, mungkin itu. Mungkin kalau belum jelas, Fadl ditanyakan. Nah. Nah, di sini ada pertanyaan. Kalau ada orang wafat, misalnya orang Nasrani, kemudian dia kan ditaruh di tempat ibadah-ibadahnya atau di gereja itu, apakah boleh kita masuk ke sana? Enggak boleh. Enggak boleh. Kata Nabi SAW, enggak boleh kita masuk ke tempat ibadahnya orang Nasrani, dilarang. Terus gimana? Ya udah tunggu di luar. Tunggu di luar. Dan sebelumnya kan kita harus cepat-cepat hadir dulu di rumahnya, hadir di rumahnya. Silakan, nongol aja, absen lah gitu. Ada yang mengatakan ngabesen muka dulu biar kelihatan seperti itu. Nah, apalagi kalau keluarga dekat, maka silakan datengin. Tapi kalau dia di dalam kuburan, enggak usah. Kemudian bagaimana kalau dia diantar kuburan? Antar ke kuburan, silakan, enggak jadi masalah. Berarti boleh dong nganterin orang-orang di luar agama Islam ke kuburan? Boleh. Apa yang dilakukan oleh Ali kepada Abu Thalib? Abu Thalib orang Islam enggak? Enggak. Nah, karena beliau meninggal dalam keadaan kafir. Nah, apa kata Nabi SAW? Idhab fawarihi. Kata Nabi SAW kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, pergi kuburin tuh bapak, katanya. Pergi kuburkan bapak. Nah, itu menunjukkan bahwasanya boleh seorang muslim itu bantuin penguburannya. Boleh. Kalau memang dibutuhkan. Kalau memang ada yang lain ya silahkan. Nah, boleh. Apakah dapat pahala? Ya, mudah-mudahan kita dapat pahala. Nah, karena yang ada di dalam hadis itu pahala mengantarkan orang muslim. Kalau mensolatkannya dapat 1 qirat, kalau menguburkannya mengantarkan ke kuburan itu dapat 2 qirat. Ya mudah-mudahan dapat pahala. Tapi ini dibolehkan. Silakan. Cuman nanti kalau dia di dalam gereja ya enggak usah masuk. Terus gimana Ustaz? Tunggu di luar. Di halamannya kah misalnya seperti itu. Karena nanti ada ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh mereka. Kalau kita ikut duduk di kursi, kemudian ikut terus dengan acara-acara semuanya, ada nyanyi-nyanyinya, ada baca-baca kitabnya, kan kita kayak seperti orang ridho dengan hal tersebut. Dan kita nggak boleh ridho dengan apa yang dilakukan hal tersebut. Cuman kita nggak boleh mencaci maki, kita nggak boleh menghina orang. Ya sudah, itu amalan yang dia lakukan, silakan kita serahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah, jangan kita saling mencela. Cuman kita ayo dakwahi dia untuk masuk ke dalam agama Islam, sampaikan ini agama Islam seperti ini dan seperti itu. Nah, nggak boleh masuk ke tempat ibadah mereka. Allahu ta'ala alam bissawab. Naam, wa barakallahu fikunna, dan semoga kita dijaga oleh Allah bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Naam, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan dalam kesempatan sore hari yang berbarokah ini. Insyaallah nanti kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu bab yang ke-15, bab adab-adab berpakaian dan berhias insyaallah. Mana takaran-takaran orang berhias, bagaimana dengan seorang istri, apakah ketika dia keluar itu dia berhias, kemudian pas di rumah tidak mau berhias, nanti akan disampaikan oleh beliau di antara adab-adabnya. Nah, semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan semua urusan kita, baik urusan dunia, urusan akhirat, kemudian melancarkan ibadah kita di bulan Zulhijjah awal-awal ini. Karena pahalanya sangat besar. Kerjakan kebaikan apapun itu, walaupun itu remeh di mata orang lain.
Karena bisa jadi itu yang akan masukkan kita ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kita dimudahkan juga masuk ke dalam surga, melindungi keluarga kita dari api neraka, kemudian memberikan keberkahan di kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.